Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk bedah buku Rahasia Magnet Rezeki ya. Ini karya Ustadz Nasrullah. Kita masuk ke halaman 104. Boleh silahkan Bunda Fatholi. Di 104 ada tentang perasaan yang positif. Saya baca dulu ya. Sebutlah Pak Guni, beliau sedang terlilit utang. Beberapa kali debt kolektor datang ke rumahnya, Pak Guni selalu berhasil menghindar. Suatu saat di sebuah mall, Pak Guni sedang mengantri membeli makanan. Saat sedang membayar di kasir, Pak Guni berbalik dan persis di belakangnya seorang debt kolektor yang selalu dihindarinya. Tersenyum manis ke arah Pak Guni. Mungkin sang debt kolektor bergumam dalam hati. Hai, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Apa yang terjadi pada jantung Pak Guni? Deg-degan dengan keras, bukan? Padahal sang debt kolektor hanya tersenyum. Pada kasus Pak Guni, perasaan merespon dengan cepat keadaan yang sedang terjadi. Deg-degan adalah reaksi jantung yang diberikan tubuh atas ketidaknyamanan perasaannya. Dan saat itu terjadi, kita bisa mendebak bahwa Pak Guni tidak bisa lagi berpikir positif. Sesuai dengan pembahasan kita di bab sebelumnya, jika itu yang terjadi, maka endingnya adalah nasib yang kurang beruntung. Nah, berlawanan dari perasaan yang tidak nyaman itu, perasaan yang positif ditandai dengan munculnya ketenangan hati. Hatinya tenang, setenang samudera, walau apapun yang terjadi di luar hatinya, maka ilmu magnet rezeki di bab ini berkaitan dengan ketenangan perasaan ini. Jantung kita harus di-set mode tenang sepanjang waktu apapun keadaannya. Pak Guni ternyata sudah membaca buku ini dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia langsung menarik napas panjang, bernapas perlahan, dan menyatakan dengan sigap dan bahagia. Wah, bagaimana kabarnya Pak? Gak nyangka ketemu di sini. Saya duduk di sana ya Pak, nanti kita ngobrol santai. Respon kelas tinggi yang ditunjukkan Pak Guni membuat debt kolektor itu terkejut. Saat duduk di meja yang sama, Pak Guni tetap tenang dan menyebarkan ketenangan itu ke energi sekelilingnya. Ya, boleh Bunda Haji, silahkan. Pak Guni tetap tenang dan menyebarkan ketenangan itu ke energi di sekelilingnya. Energi itu meresap juga ke hati sang debt kolektor. Perlahan tapi pasti, Pak Guni mampu menjawab semua keberatan sang debt kolektor. Maaf Pak, saya yang salah. Saya tidak pernah bisa Bapak temui di rumah karena saya sibuk bekerja. Mengenai utang yang belum sempat terbayar, dalam hati dan pikirannya Pak Guni menyebut itu amanah, bukan utang. Saat benar-benar bersungguh-sungguh, saya benar-benar bersungguh-sungguh akan membayarnya. Namun saat ini belum bisa. Anda tidak mestinya begitu. Utang adalah utang yang harus Anda bayar segera. Seru debt kolektor marah. Ya, Bapak benar. Saya yang salah. Saya akui itu. Seru Pak Guni dengan ketenangan yang tinggi. Kalau tidak dibayar, saya akan lapor polisi. Lanjut debt kolektor lagi. Ya, mau bagaimana lagi, Pak? Saat ini saya belum ada dana, maafkan saya. Kembali Pak Guni menjawab dengan tenang sambil mendoakan kemuliaan bagi debt kolektor di depannya. Anda bisa menebak ujungnya? Ya, pasti sang debt kolektor itu akan memberikan tambahan waktu. Bahkan bisa jadi memberikan peluang-peluang lain untuk menjadi solusi atas masalah utang tersebut. Jikapun yang terjadi bukan seperti itu, Pak Guni siap rumahnya disita dengan ketenangan yang tinggi. Pikirannya pun bisa mengatakan, bagus itu dengan tenang. Pikiran dan perasaannya sudah sinkron. Dan sebentar lagi Pak Guni akan mendapatkan keajaiban yang tingkat tinggi di dalam hidupnya. Pak Guni sedang menarik energi yang sangat besar dalam dunia kuantum. Pak Guni sedang menjadi magnet rezeki. Nah, di sini
tentang perasaan yang positif ya. Mungkin di sini ada nggak yang punya apa pengalaman seperti Pak Guni nih ya, seperti Pak Guni misalkan eh kalau saya ya kemarin akhir-akhir kemarin karena emang lagi apa ya maksudnya pinjam apa motor ponakan gitu ya. Saya mau perlu ke daerah mana Cikarang ya. Daerah Cikarang kan itu banyak polisi ya di sekitar apa Lemah Abang itu tah, Lemah Abang. Dan saya tahu itu motor ponakan saya itu ini apa namanya? Nggak, pokoknya intinya motor bodong lah gitu ya. Nggak ada surat-suratnya. Udah gitu plat nomornya juga nggak ada. Ininya apa? Sampingnya tuh spion, spion kanan kiri nggak ada. Ya karena apa ya? Karena urgent gitu ya. Misal karena urgent dan emang saya butuh gitu. Ya udahlah saya pinjam aja kan. Emang motornya tuh sebenarnya gak nyaman juga kalau dipakai, tapi karena emang saya perlu gitu ya kan mau pergi kemana tuh ya. Kalau nggak salah pokoknya saya ke stasiun Cikarang lah intinya. Ya udah saya berangkat pokoknya saya bismillah ya. Emang sebelum berangkat tuh saya kalau nggak salah tetap garpu tala dulu misalnya saya nanya itu saya perlu nggak pergi ke situ tuh saya perlu nggak gitu ya saya garpu tala dulu saya minta ridhonya kepada Allah gitu ya Bismillah lah walaupun mau dengan motor bodong dan itu Bismillah dan emang udah sebenarnya udah beberapa kali ke daerah Cikarang tuh udah lama nggak ada polisi gitu ya udah lama pokoknya nggak ada polisi dan nggak tahu itu di hari itu tuh ada gitu. Oh iya, itu tuh karena hari-hari kerja, hari Selasa kalau nggak salah hari kerja. Dan emang jam-jam segitu tuh emang polisi masih standby kayaknya ya jam segitu. Saya tuh emang berniat kata saya teh kayak saya mau belok dulu ke daerah sini gitu. Saya mau kayaknya saya sholat duha di situ gitu. Mau ke masjid itu ada masjid yang nyaman kata saya teh saya niatnya mau ke situ gitu. Sedangkan saya janjian di sana gitu. Nah, saya kan mau belok tuh ke arah kiri dan emang di situ tuh emang pokoknya daerah Lemah Abang tuh ada dua tempat yang mau belokan itu ada rel kereta gitu. Nah, di saat rel kereta itu ada polisi ternyata ya pas pas rel keretanya ditutup itu kan ada polisi dan saya tuh dan saya lihat itu si polisi tuh lihat saya gitu, lihat saya dengan ketidaklengkapan motornya nggak ada spion dan masih untung itu saya masih ingat pakai helm. Kadang saya tuh udah nyampe Tanjung Pura juga saya nggak ingat itu pakai helm juga ya. Kadang saya udah kalau nggak ingat ya udahlah bablas aja jalan gitu ya. Waktu itu mah masih ingat saya masih pakai helm lah. Walaupun ke Cikarang saya kadang kalau emang lagi nggak ingat ya udah saya nggak pakai helm ya. Jangan dicontoh itu ya. Dan saya lihat itu polisi lihat saya juga lihat dia gitu. Nah, saya ngumpet di belakang mobil. Saya ambil ke kiri. Nah, si polisi kan dia mau lihat saya di sebelah kanan karena saya emang dari kanan kan. Saya ngumpetlah ke sebelah kiri mobil tuh. Dan di sebelah kiri sana tuh emang ada warung terus ada bapak-bapak manggil gitu. Kata bapak-bapak teh kesini aja lewatnya. Maksudnya kan kalau motor kesini aja biar cepet gitu ya bisa ngelewatin rel keretanya lebih cepet. Tapi di dalam hati saya kalau saya lewat ke belakang warung itu tetap aja pasti dicegat si polisi itu gitu ya. Pasti si polisinya ngikutin saya ke arah warung itu. Karena emang keretanya belum maju kan, belum lewat gitu karena keretanya belum lewat pasti saya diikutin. Saya tuh sambil lihat tetap aja karena tadi kan bagaimana perasaannya yang positif. Nggak ada walaupun ketemu si polisi kan biasanya kalau ketemu polisi tuh kalau sebelum kenal ilmu MR tuh ya ketemu polisi pasti deg-degan. Aduh, deg-degan, nggak lengkap, nggak bawa SIM, nggak bawa apa. Wah, udah tuh pikiran pasti semua ada di pikiran ke bawah ini, ke bawah ini. Pasti itu dapat. Maksudnya dapat pasti pasti dapat dan saya tuh emang sering kalau ke arah Cikarang pulang pergi tuh sering dapat sama polisi itu maksudnya yang pertama karena bukan helm atau apa gitu ya. Pokoknya yang kedua juga pernah tuh dapat lagi tuh sama polisi itu udah 2 kali sering lah pokoknya. Dan waktu itu mah karena saya udah belajar ilmu MR kayaknya ya. Saya padahal itu baru berapa minggu kemarin lah, sebulan kemarin kayaknya sebelum puasa.
karena saya perasaannya tenang, positif aja udah tenang, ah udahlah polisi mah ini nggak ada rasa deg-degan gitu, si deg-degan itu udah nggak ada gitu. Dan saya tuh mensiasatinya gimana gitu. Nah, si polisi itu kan dia ambil ke kiri ya, karena saya beloknya kan ke kiri, ke belakang mobil. Nah, polisinya juga ke kiri tuh ngikutin karena kayaknya mau ngejar saya tuh ya si polisi itu ke kiri. Dan saya kenapa nggak tahu dikasih ide apa gitu ya, saya ambil kanan, karena saya lihat agak sedikit kan lihat ada bayang-bayang gitu si polisinya ke kiri. Saya ambillah ke kanan lagi dan maksudnya ke kanan ambil jalan yang kanan gitu kan, kalau ke kanan tuh lurus karena kalau belok kiri kan ngikutin itu tuh jalan kereta. Ambil kanan dengan lari kayak cepet lah gitu, maksudnya dia nggak bakal bisa ngejar kecuali dia kalau pakai motor gitu. Ah, itu mah serasa terselamatkan ya, terselamatkan, tapi ya itu, karena udah pikirannya karena udah positif, nggak apa ya, nggak tegang gitu. Mungkin kalau belum kenal ilmu MR dan masih ini pasti tuh dug 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 dug. Ah, udah pasti dapet lah itu ke polisi udah pasti dipotong berapa ratusan, 200 atau berapa gitu, pasti aja itu. Jadi mirip kejadiannya ini dengan Pak Guni ya, ini kalau yang diceritakan di sini perasaan yang positif karena Pak Guni udah mengenal ilmu MR, jadi udah ketemu debt collector tuh dia udah positif aja dikasih senyum, ya saya minta maaf bla 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 gitu kan, Pak Guninya dengan, apa ya, dengan karena udah kenal MR, terus udah pikirannya udah positif, perasaannya juga udah positif, jadi yang keluar tuh kata-katanya yang bagus-bagus gitu. Jadi udah tenang aja walaupun si debt collector-nya pasti itu kan marah gitu, maksudnya pasti dia ngomel-ngomel lah intinya gitu, tetap kalau namanya utang tuh harus dibayar gitu kan. Nah, itu udah yang keluar kata-kata debt collector, tapi karena tetap tenang, ya udah nggak akan terjadi apa-apa gitu, si debt collector juga nanti apa nih terakhirnya. Nah, oh, di sini di terakhirnya sih lebih ke sini. Jikapun yang terjadi bukan seperti itu, misalnya Pak Guni siap rumahnya disita dengan ketenangan yang tinggi. Oh, misalnya ya udahlah, misalnya kalau Bapak mau sita rumah saya ya udah terserah silahkan gitu kan. Karena udah tenang gitu. Maksudnya kalau udah emang bukan rezekinya mungkin ya ini rumah harus disita ya udah silahkan. Pikiran dan perasaannya sudah sinkron. Nah, kadang gitu. Pikiran dan perasaannya sudah sinkron. Kadang gitu, Kak, kalau di pikiran udah, kadang bisa ya di pikiran udah bisa, tenang, "Wah bagus itu keren, wow keren," gitu. Oh ada polisi misalnya, "Wow keren," ada tapi di pikiran, di mulut tuh bilang, "Wow keren, bagus itu, semuanya bagus," karena misalnya ini dapat apa-apanya, tapi tetap di hati ada rasa deg-degannya walaupun sedikit gitu, dug 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 dug, walaupun sedikit. Tapi ini kejadian Pak Guni itu, dia antara pikiran dan perasaannya sudah sinkron, gitu ya. Jadi udah sinkron antara kalau, eee, di permainan apa, Pak Anas yang sering di itu kan, gajah besar, terus semut kecil gitu. Nah itu udah mulai udah sinkron kan, gajah besar, semut kecil. Tapi kalau kita balik gitu kan, gajah besar tapi dengan tangannya gini, gajah besar, semut kecil, itu kan udah gak sinkron kadang sebenarnya gitu ya. Nah itu sebenarnya contoh walaupun permainan, tapi sebenarnya itu contoh karena kita sering antara pikiran dan perasaan tuh gak sinkron gitu ya. Nah, karena pikiran dan perasaannya sudah sinkron, nah ini kata-katanya, "Sebentar lagi Pak Guni akan mendapatkan keajaiban." Nah itu karena udah pikiran dan perasaannya udah sinkron gitu, pasti akan mendapatkan, apa, rezeki keajaiban ya, keajaiban yang sangat besar dalam dunia kuantum. Nah, kita kan kadang nggak tahu di mana sih ini dunia kuantumnya gitu, yang kadang bikin jadi penasaran kok nggak paham-paham tentang dunia kuantumnya gitu. Pak Guni sedang menjadi magnet rezeki. Nah, beliau tuh sedang menjadi magnet rezeki. Ini kalau saya maksudnya kita belajar di sini tuh di, apa, di Zikir pagi tuh yang saya arahkan tuh sebenarnya maksudnya, diajak gitu, maksudnya diajak dan emang ada ya di Telegramnya baca Zikir Al-Ma'surat, terus baca kalau sore hari kita baca surat Al-Waqiah gitu ya. Nah itu adalah untuk apa? Untuk, biar perasaannya tuh, tenang ya. Jadi ada persoalan apapun gitu ya, mau yang ada debt collector, nagih dan lain-lain tuh, kitanya udah bisa tenang gitu, si perasaan tuh udah tenang karena udah biasa tiap pagi gitu kan
diajak zikir pagi itu di dalamnya kan banyak-banyak ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya, apa, kita kita baca gitu, kita baca tiap hari itu kan, tiap hari. Kalau di sini yang paling lama ya mungkin yang Pak Iswandi ya, ini udah, kurang lebih setahun dan beliau walaupun kalau saya sering bocor kan Pak Iswandi sambil zikir juga beliau gitu ya. Beliau sambil zikir tapi mungkin telinganya juga masih mengikuti ya apa yang dibaca yang ada di dalam gitu. Misalkan lagi baca, apa, baca zikir al-masurot, sebenarnya Pak Iswandinya zikir tapi ada istrinya ya, istrinya juga di sebelah kan mendengarkan gitu ya. Pak Iswandinya masih zikir karena selesai subuh itu belum selesai ya ininya zikirannya gitu. Jadi nah itu mungkin apa sedikit tambahan ini dari buku ya tentang perasaan yang positif gitu. Bagaimana eh, kunci rahasia The Power of Positive Feeling gitu ya, perasaan yang positif. Nah, mungkin di sini ada dari teman-teman yang hadir juga pernah punya pengalaman tentang perasaan yang positif seperti Pak Guni, boleh di-sharingkan gitu ya. Silakan. Ada yang punya nggak pengalaman pengalaman seperti Pak Guni? Kalau belum, ya kita sampai jam, biasanya hari Minggu sebenarnya sharing pagi ya sampai jam 7 ya. Kita lanjutkan sedikit ya ke kekuatan syukur. Nah, di halaman 106-nya ada kekuatan syukur. Hal yang baru saja kita ilustrasikan pada episode kehidupan Paguni adalah sifat syukur yang harusnya ada pada level perasaan. Mensyukuri apa-apapun yang terjadi pada kehidupan kita adalah kekuatan yang sangat berharga dalam magnet rezeki. Ciri dari sifat syukur ini adalah terbitnya ketenangan hati. Ciri dari sifat syukur ini adalah terbitnya ketenangan hati. Dalam bukunya, Rhonda Byrne menyebutkan bahwa melalui semua yang telah saya baca dan alami dalam hidup, dengan menggunakan rahasia ini, kekuatan syukur lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Kekuatan syukur akan mendatangkan lebih banyak kebaikan dibandingkan dengan kekuatan positive thinking. Dia merupakan energi yang mampu memberikan support pada pikiran agar tetap bisa positif. Lebih jauh, Marcy Simov mengatakan, syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam kehidupan Anda. Dan tentunya kita sudah hafal dengan ayat Allah yang menyebutkan, dan ingatlah ketika Robmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Jika kita diberi nikmat, pasti mudah sekali untuk bersyukur. Diberi bonus yang tak terduga senilai 10 kali gaji, ya mudah sekali untuk bersyukur. Diberi amanah tanah seluas 5 hektar untuk dikelola, ya mudah saja untuk bersyukur. Diterima pekerjaan dengan gaji yang lebih banyak dari sebelumnya, ya mudah untuk bersyukur. Mendapatkan hadiah berupa mobil baru, ya mudah untuk bersyukur. Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana bersyukur jika kehilangan uang sebesar 10 kali gaji? Bagaimana bersyukur jika dikhianati oleh teman dan hilang kesempatan proyek 5 hektar tanah? Bagaimana bersyukur jika dipecat dari perusahaan? Bagaimana bersyukur jika kehilangan mobil? Bagaimana jika seperti Butika mau bersyukur bagaimana anak meninggal disebabkan
karena mundurnya mobil sang suami. Terlindas di ban mobil, hancur badannya, anaknya dua perempuan melihat dengan mata kepala sendiri proses mengerikan tersebut. Bagaimana cara bersyukurnya? Bisakah jika kita berada di posisi Butika, lalu mengucapkan dengan sungguh-sungguh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah bisa? Sayangnya, kita tidak punya pilihan lain dalam kehidupan ini selain bersyukur atas keadaan yang paling tidak kita inginkan sekalipun. Karena pilihannya tinggal tersisa dua hal. Pertama, larut dalam kesedihan dan meratapi kehidupan, menghabiskan energi, mendorong keberuntungan dan akhirnya tidak mendapatkan apapun. Kedua, bersyukur penuh dan mengambil hadiah yang sudah disiapkan, menarik energi dan menarik rezeki, menjadi magnet rezeki dan seluruh rezeki tertarik pada diri Anda. Tidak ada pilihan ketiga. Ini tentang kekuatan syukur ya. Tadi ya kalau kita dikasih kesenangan, kita bisa bersyukur. Nah, sekarang misalkan contoh nih ya, misalkan Bunda Nasrita kan lagi kurang sehat ya anaknya. Nah, bagaimana Bunda Nasrita bisa bersyukur gitu, terus anaknya juga bisa bersyukur dengan ketidaksehatan ini, karena pilihannya hanya dua ini ya. Pertama kan tadi, larut dalam kesedihan dan meratapi kehidupan, menghabiskan energi gitu ya. Kenapa misalnya saya tidak sehat, mendorong ketidakberuntungan ya, dan akhirnya tidak mendapatkan apapun. Nah, ini pilihan pertama. Kedua, penuh bersyukur penuh dan mengambil hadiah yang sedang disiapkan. Nah, itu berarti kan masuknya kayak ini mendapatkan bungkus permen gitu ya. Dan kita siap-siap akan mengambil hadiah yang sudah disiapkan gitu. Jadi menarik energi dan menarik rezeki. Menjadi magnet rezeki dan seluruh rezeki tertarik pada diri Anda. Nah, itu ya. Ini sebenarnya udah banyak contoh-contohnya. Ya, salah satu misalnya kemarin terakhir saya tuh jatuh dari motor ya. Bulan puasa kemarin, seminggu yang lalu. Nah, ya, jatuh dari motor tuh gimana caranya gitu. Karena saya kan di podcast terakhir juga bagaimana bisa mengucapkan alhamdulillah saat kejadian gitu, mendapatkan musibah, mendapatkan apapun itu. Dan saya praktekkan lagi karena emang setiap yang kita ucapkan itu pasti akan diuji dengan apa yang kita ucapkan gitu. Nah, saya jatuhlah gitu ya dari motor dan saya bilang alhamdulillah, alhamdulillah terus saya bersyukur, bersyukur sambil ini tangan kan bergetar gitu ya. Apa ini perlu buka puasa gitu ya. Tapi saya alhamdulillah, oh ini mau dapat rezeki. Rezekinya apa sih gitu kan, jadi penasaran nih rezekinya apa, karena itu kan akan mengambil hadiah yang sudah disiapkan gitu. Saya mau dapat rezeki apa sih gitu hari ini gitu. Eee, Pokoknya saya nggak mau delay, itu intinya saya nggak mau delay hadiahnya gitu ya. Terus saya mengucapkan syukur syukur syukur. Walaupun emang sebenarnya kalau disebut ini kan, sebenarnya yang salah bukan saya pengendaranya sebenarnya, yang salah kata-kata saya gitu pas di awal sebenarnya. Masih nggak nerima kalau saya tuh jatuhnya karena saya sebagai ahli gitu, maksudnya ahli dalam bawa motor gitu ya. "Kenapa sih jatuh?" Gitu kan istilahnya. Saya kok kayaknya nggak salah gitu, yang salah sebenarnya motornya kata saya. Kata saya tuh yang salah motornya karena emang belum apa namanya, belum diservis ya, emang udah nggak nyaman aja saya bawa ke daerah bekas ya Cikarang itu saya udah nggak enak tuh dari hari Rabu juga udah nggak nyaman, saya udah bilang tuh, "Nggak enak ini, motor tuh ada sesuatu," gitu. Tapi emang harus jatuh di situ gitu, tanggal segitu saya harus jatuh dan emang tetap saya harus harus bersyukur gitu, walaupun emang ini bukan kesalahan pengendara sebenarnya, kecelakaan tunggal gitu ya, kecelakaan tunggal tapi masih beruntung, maksudnya beruntung tuh kan kalau banyak kejadian tuh kalau kita misal ujug-ujug motor jatuh di depan gitu, kadang di belakangnya ada mobil, terlindas lah gitu gitu, kita yang jatuh tuh terlindas sama mobil yang nggak ngelihat kita, karena itu mah emang bener-bener ujug-ujug kayak ngerem sendiri atau gimana gitu, terjatuh aja gitu. Jadi, kadang, ini juga ya, tapi ya emang harus bersyukur pokoknya dalam kejadian apapun gitu, walaupun nggak enak itu harus bersyukur gitu. Alhamdulillah alhamdulillah. Dan apalagi ya,
Ya kadang itu loh, apa sih hikmahnya, misalnya hikmah dari dengan bersyukur itu misalnya saya tetap itu, tadi ya dari kekuatan syukur ini kan karena kita bilang alhamdulillah, nah di surat Ibrahim, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu." Kata saya, "Alhamdulillah." Nah, saya nggak tahu tuh mau dapat dikasih apanya, udah pokoknya saya bersyukur pasti akan tambah nikmat, misalnya bersyukurnya satu pasti dikasih nikmatnya 10 gitu. Saya yakin ya udahlah nanti juga dikasih nikmat yang banyak gitu ya. Padahal waktu itu tuh, misalnya hari itu tuh ada pengajian, jam 10.00-nya ada pengajian, terus sorenya ada buka bersama, ya itu kayak kata saya teh ini mau ketemu orang-orang yang ini ya, misalnya sama orang-orang ketemu nanti di buka bersama kayaknya. Dan ini emang sebenarnya, ilmu sehari-hari sebenarnya, ilmu sehari-hari, ilmu magnet rezeki itu. Cuma karena tidak mudah untuk mempraktekannya, kemarin siapa yang bilang ya, saya tuh belajar dari ilmu MR tuh dari, misalnya itu ya tadi yang udah keluar tadi ya, dari 2021 saya juga udah belajar gitu. Tapi kok nggak mudah mempraktekannya. Emang emang benar, itu kayak belum tentu tuh bisa misalnya pas jatuh kan kita bisa aja misalkan, mmm, apa, ngomel-ngomel lah atau apa gitu kan keluar kata-katanya gitu atau apa gitu, beda malah kalau jatuh gitu, ininya ekspresi awal gitu kan kalau belum kenal ilmu MR gitu. Nah itu salah satu, contoh sebenarnya, salah satu contoh, bagaimana tadi si Pak itu juga dia dengan katanya dengan apa, Pak Goni dengan siapa? Pak Goni adalah episode kehidupan Pak Goni adalah sifat syukur yang harusnya ada pada level perasaan katanya. Mensyukuri apapun yang terjadi. Nah, mensyukuri apapun yang terjadi pada kehidupan kita adalah nah ini, mensyukuri apapun yang terjadi pada kehidupan kita adalah kekuatan yang sangat berharga gitu ya. Jadi mensyukuri nih, mana ini Bunda itu yang nggak masuk ya karena emang lagi ini ya, kemarin misalnya dikuret gitu misalkan. Jadi misalkan emang hari ini harus dikuret gitu ya misalkan. Itu tuh harus disyukuri apapun yang terjadi pada kehidupan kita gitu. Ini adalah kalau menurut saya tuh hari ini, takdir hari ini adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan gitu. Mau itu tidak nyaman maupun itu pokoknya ya kebanyakan gitu kan, kebanyakan sebenarnya tidak nyaman buat hati kita gitu. Tapi ini udah takdir terbaik misalkan dipertemukan dengan orang-orang misalnya ketemu dengan orang-orang yang pintar lah gitu, maksudnya pintar di atas kita ya misalkan gitu ya. Karena emang ya udah bersyukurnya gitu, misalnya saya sering ngingetin ya, di atas langit itu pasti ada langit gitu kan, kenapa misalkan ada manusia langit. Nah, walaupun misalnya udah jadi manusia langit yang super hebat, yang super keren gitu ya, tetap di atas langit ada langit gitu ya. Jadi kalau misalnya pas ketemu orang-orang yang pintar lagi, oh saya tuh kadang ngerasa, oh ilmu saya tuh nggak ada apa-apanya ternyata ya gitu. Maksudnya ilmu saya tuh masih masih kecil ternyata gitu ya, masih perlu banyak belajar lagi gitu. Dan seringnya itu dipertemukan dengan orang-orang yang pintar gitu. Jadi oh saya mau bilang maksudnya mau ngerasa saya udah pintar tuh nggak bisa karena emang ternyata banyak orang-orang yang pintar gitu. Jadi kalau kemarin bilang apa ya, saya tuh emang nggak mau tuh orang tahu misalnya siapa saya atau ya yang penting udahlah, intinya saya misalkan saya CTMR ya udah menyampaikan ilmu yang saya amanahi gitu ya, mau background-nya apa itu sebenarnya, udahlah, nggak penting gitu.
Ya, kita lanjut ya. Hmm, Bunda Holly, suaranya mana ya? iklan dulu iklan ya sebentar ini anak Ya lagi. Allah. Ya, ya Bun. Ya, sebentar amankan dulu.